Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 3FM memainkan hits terbaik Cerita Pagi masih bersama Dani Chandra dan juga Kudus Andriano Trifemas. Tadi kita sudah berbincang-bincang bagaimana pengalaman Bunda di DPR RI dan tanggapan teman-teman anggota DPR RI di Jakarta nih. Bunda, untuk program yang akan Bunda lakukan di Aceh ini, khususnya di daerah pemilihan Bunda itu sendiri, ini apa saja Bunda? Yang pertama, saya sudah mengusulkan usul inisiatif pribadi saya melalui Partai Persatuan Pembangunan, yaitu pengajuan RUU inisiatif tentang destinasi wisata halal. Karena secara regulasi tidak ada satupun aturan yang mengatur tentang wisata halal ini. Dan ini urgent dan penting bagi Aceh. Itu yang saya lakukan. Kemudian mengingat pelaksanaan PON 2024 itu akan dilaksanakan di Aceh Timur, maka saya mengajukan revisi PP nomor 17 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga itu bisa dilaksanakan di dua tempat agar tidak terulang kejadian seperti persiapan PON di Papua ke depan. Tidak ada 10 cabur yang gagal dilaksanakan. Maka kita tidak ingin itu agar persiapan Aceh Sumut ini lebih matang, dan itu sudah disepakati. Sudah mendapat kesimpulan bersama Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, untuk program-program ke depan ini, yang saya kan kemarin pulang reses itu, tentu saya melakukan pertemuan dengan unsur pemerintah Aceh, dengan diskusi dengan beberapa bupati wali kota, dan dengan lembaga organisasi, masyarakat, ya, kunjungan ke beberapa wilayah. Nah, ini dalam rangka kita menyerap apa sih yang dibutuhkan untuk Aceh. Tupoksi tugas Komisi 10 ini kan jelas ya tentang pariwisata. Nah, dalam hal pariwisata ini, saya duduk bersama dengan juga Kepala Dinas Pariwisata. Banyak hal Aceh ini yang memang butuh dilakukan, yaitu terutama penyusunan dan penetapan rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Ternyata itu sudah disusun oleh pemerintah provinsi, tinggal menunggu pembahasan dan pengesahan di DPR Aceh. Bunda, saya potong sedikit Bunda. Dogma yang menyampaikan bahwa wisata itu membuat atau dekat dengan maksiat, itu benar nggak tidak Bunda? Beda, tidak. Saya kan waktu pernah menjadi wakil wali kota bersama almarhum, itu kan kita juga visi kita membangun Banda Aceh itu sebagai wisata kan, wisata syariah gitu, dan itu selalu saya sampaikan wisata tidak identik dengan sun, sea, and sex. Jadi wisata itu orang berwisata ingin melihat apa yang tidak ada di daerahnya. Ingin menikmati apa yang tidak ada di daerahnya. Dan wisata itu kan unik Mas, itu kan. Betul. Dan orang yang berwisata itu yang harus kita lihat kebutuhannya. Nah, ketika dia tahu destinasi ke Aceh itu destinasi halal misalnya. Wisata halal, wisata syariah, wisata religi, wisata alam, wisata kuliner dan sebagainya. Dan dengan sekarang era keterbukaan ini, orang kan bisa akses semuanya. Dan ketika dia akses itu informasi, dia pasti akan mengikuti apa menjadi aturan daerah. Nah, kalau misalnya wisata itu identik dengan hal-hal yang melanggar syariat, itu Aceh ini nggak akan ada yang datang kan gitu. Tapi justru kemudian hari ini peluang destinasi halal itu sangat besar gitu. Jadi beda dengan anggapan orang selama ini tentang wisata itu akan merusak tatanan kehidupan bersyariat. Jadi yang kita akan kembangkan ke depan misalnya desa wisata, ya. Katakanlah desa wisata misalnya yang ada di wilayah Aceh Besar. Itu kan ada misalnya yang selama ini sudah belangasan
Pokoknya itu desa kecil. Kalau dilihat apa ya potensinya? Ternyata ketika makan di sana masih disuguhi menu Aceh pakai tutup saji, ya gitu-gitu lah ya. Itu ternyata menarik dikunjungi, yang kan nggak ada di wilayah mereka yang begitu-begitu. Nah itu unik, dan mereka akan share, akan senang, happy. Jadi kalau kita bicara wisata itu masih dengan dogma pikiran yang seperti itu salah. 94,5 True FM memainkan hits terbaik. Kita break dulu dan kita akan kembali di Cerita Pagi. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.